Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatania Gozani, absen 15 dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kebangkitan nasionalisme di Indonesia. Kebangkitan nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara. Kini, Indonesia. Ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional dengan orang Indonesia, masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada paruh pertama abad ke-20, muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia ini sering disebut sebagai kebangkitan nasional Indonesia. Peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei di tiap tahunnya sebenarnya merupakan hari lahirnya organisasi Budi Utomo. Kebangkitan nasional yang merupakan kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesadaran nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dan lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 di Gedung Stovia, Jakarta oleh para pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa atau Stovia yang diketuai oleh Sutomo. Organisasi ini menjadi organisasi nasional pertama yang lahir di Indonesia. Kehadirannya sebagai organisasi pertama membuat organisasi Budi Utomo menjadi pelopor bagi gerakan kebangsaan di Indonesia. Kehadiran Budi Utomo itu kemudian disusul dengan berdirinya organisasi-organisasi yang lain seperti Sarekat Islam, Indis Parci, Muhammadiyah, dan berbagai organisasi pemuda dan bergerakan lainnya. Sejumlah sekolah menjadi saksi kelahiran organisasi Budi Utomo, diantaranya Sekolah Pertanian dan Kehawanan di Bogor, Sekolah Pamong Praja Pribumi di Magelang dan Probolinggo, Sekolah Menengah Petang di Surabaya, dan Sekolah-Sekolah Pendidikan Guru Pribumi di Bandung, Yogyakarta, dan Probolinggo. Pada era Presiden Soekarno, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada tahun 1948. Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, mulai dari susunan badan pusat, gagasan persatuan, peran perempuan, peran agama, hingga peran bahasa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1908, organisasi gerakan nasional pertama lahir dengan nama Budi Utomo. Banyak pemikiran atau ide lain juga datang dari banyak organisasi kepemudaan yang muncul namun memiliki satu tujuan, yaitu tercapainya nasional. Salah satu upaya untuk mencapai mufakat adalah dengan mengadakan pertemuan besar yang kemudian disebut Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda pertama ini untuk membangkitkan semangat kerjasama antar organisasi kepemudaan. Selanjutnya, Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta yang dipimpin oleh Sugondo Jojo Puspito dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPPI). Kongres tersebut dibagi menjadi 3 rapat, di mana pada sesi kedua Kongres Pemuda II membahas masalah pendidikan. Kongres Pemuda kedua adalah hasil dari kegagalan Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926 untuk mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Selain itu, alasan dilaksanakannya Kongres Pemuda II adalah untuk menumbuhkan ide-ide politik terbuka di kalangan anak muda melalui berbagai acara. Selanjutnya, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan bagian dari hasil Kongres Pemuda II yang digelar pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut kemudian diucapkan bersama-sama oleh seluruh perwakilan organisasi pemuda yang hadir. Penyelenggaraan Kongres Pemuda II yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda sebenarnya telah direncanakan sejak lama. Kalau ditilik sejarahnya, agenda Kongres Pemuda tersebut telah disusun sejak 2 tahun sebelumnya, yakni setelah Kongres pertama rampung digelar. Agenda Kongres Pemuda kedua mengusung tujuan menyatukan bangsa, terutama kalangan pemuda Nusantara. Penyatuan itu bisa dibilang sebagai tujuan utama Kongres Pemuda kedua, sebab pada rapat sebelumnya cita-cita itu belum terwujud.
Tidak diragukan bahwa peristiwa Sumpah Pemuda memiliki arti penting bagi pergerakan nasional Indonesia ke depannya. Dikutip dari buku Sumpah Pemuda, Latar Belakang Sejarah dan Pengaruhnya bagi Pergerakan Nasional tahun 2008, hasil Kongres Pemuda kedua memutuskan bahwa kaum pemuda Indonesia mengakui menjunjung bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wajib dipakai dalam perkumpulan dan pergaulan anak Indonesia karena dalam Kongres itu juga bisa dipakai untuk mengeluarkan perasaan kebangsaan. Setelah keputusan Kongres dibacakan, para pemuda kemudian mengucapkan ikrar. Berikut ini isi Sumpah Pemuda yang dikenal sekarang. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kesimpulannya, dari Kebangkitan Nasional Indonesia adalah bahwa gerakan-gerakan tersebut berhasil menyatukan rakyat Indonesia dalam perjuangan melawan penjajahan, menghasilkan semangat nasionalisme yang kuat, serta membawa negara ini menuju kemerdekaan dari penjajahan. Dari sejarah, kita dapat belajar bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum untuk bangkit dan bersatu dalam membangun bangsa. Semangat kebangkitan mengajarkan untuk selalu melihat ke depan, serta menghadapi tantangan dan persoalan terhadap keutuhan dan ketangguhan bangsa. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.